sekam ini di bawah, nanti plastiknya akan tuh, ini 10 sentian tuh 10 sentian tuh, segini tuh 10 sentian ya. Tuh lihat tuh ya. Tuh segini, tuh 10 sentian. Kali ini saya akan coba mereview pemasangan sekam ya. Tuh sekamnya. Nah, sekam itu banyak yang bertanya ya, fungsinya apa, terus ukurannya berapa, tebal sekamnya, dan paling banyak pertanyaan adalah apakah tidak ngambang Om jika ditaruh di terpal. Jadi sekam ini ada di bawah plastik ya, atau di bawah terpal, sehingga dia itu lapisannya adalah tanah, setelah tanah sekam, nah sekam terus plastik, nah air itu di atas plastik, artinya sekam itu tidak tersentuh oleh air. Nah, fungsi sekam itu adalah yang pertama, suhu tanah yang dingin itu tidak sampai naik ke atas air, dihalangi oleh sekam tersebut. Nah, fungsinya itu supaya dinginnya tanah itu tidak naik ke atas air, supaya suhu air itu tetap terjaga ya, tetap terjaga, sehingga air itu pH-nya tidak turun. Karena secara pengalaman saya, ketika pH turun itu ada pengaruhnya dari suhu air. Kalau suhu air dingin biasanya pH-nya turun seperti itu. Nah, ini ada di belakang saya ini, untuk kolam nomor 6 sudah diganti plastik. Nah, kolam 5 ini belum. Nanti saya akan review, saya akan sambung videonya seperti apa ya. Nah, ini adalah stok sekam ya. Kalau di Karawang bahasanya sekam. Kalau di Jawa, di Klaten, kebetulan saya asli Klaten. Klaten itu namanya rambut ya, rambut. Jadi sekam ini adalah kulit padi dari gabah, dia digiling ya, sehingga turunlah yang namanya beras. Nah, ini adalah kulit padi tersebut. Banyak yang bertanya juga seperti itu. Nah, kita akan coba lihat ya seperti apa. Nah, kebetulan karung saya terbatas, jadi saya minta tolong ke Om Bahri untuk disebarkan rata ke kolam tadi siang itu. Nah, sisanya itu ada di karung seperti, supaya nanti buat kolam 1, kolam 2, dan kolam 3 ya. Nah, kita akan mereview tebalnya sekam ya. Lebih tebal lebih bagus, kita lihat ya. Kita akan coba lihat dulu di kolam nomor 6 ini. Tuh, lihat di bawah. Itu semuanya sekam ya. Tuh, plastik. Jadi saya pakai kolam hebel dilapisi sama plastik. Nanti untuk kolam 1, 2, 3 nanti akan pakai terpal. Nanti saya akan review lagi ya. Sama saja sebenarnya plastik sama terpal ya. Nah, kebetulan ini ada kolam pendederan, saya pakai plastik supaya mudah untuk membersihkan seperti itu. Pertama itu, keduanya pasti lebih murah. Memang daya tahannya itu lebih minimal dibanding terpal ya. Kita lihat tuh sekamnya itu di bawah air ya, kita lihat airnya. Tuh. Tuh, sekam itu ada di bawah sana. Ini kemarin sudah renovasi kolam, tambah 1 hebel, artinya tambah 20 cm. 1 hebel kan 20 cm. Jadi supaya volume air bertambah, sehingga volume ikan pun akan bertambah ya, karena banyak orderan. Jadi saya menambah volume, tidak menambah kolamnya seperti itu. Nah, ini kita lihat ya tuh. Jadi plastik ini pembuangannya dilapisi terpal supaya kuat ya. Pas pembuangannya dilem dulu, setelah itu dilubangi yang seperti saya sudah share ya, seperti apa untuk membuat lubang pembuangan ini. Nah, kita akan review sekam. Nah, ini pembuangannya, ini titik 0, nanti naik. Nah, ini sekamnya biasanya 2 cm 3 cm ya. Nah, perlu diketahui sekam ini nanti akan kempes ya. Jadi kita 5 cm atau 10 cm pun nanti dia akan turun setengahnya ketika ada air. Makanya di sini belum dipaku ya, tuh pakunya masih naik ke atas. Nanti kita akan injak-injak dulu
di kolam supaya dia fix ke bawah, setelah itu baru dipaku. Nah, banyak teman-teman itu pasang dulu terpalnya baru dikasih air, itu salah biasanya. Harusnya dipasang plastik, nah setelah itu diisi air supaya dia mengikuti kontur dari si kolam rapat, baru nanti dipaku. Nah, ini belum dipaku semua tuh belum dipaku ya. Nah, kita akan kembali lagi ke topik sekam. Sekamnya ini bisa 10 cm, kita lihat tuh. Ini 5 cm di sini. Tapi ketika di ujung itu bisa 10 cm, kita lihat ya. Sekam ini di bawah nanti plastiknya akan tuh, ini 10 cm tuh 10 cm tuh, segini tuh 10 cm ya. Tuh lihat tuh ya. Tuh segini, tuh 10 cm. 10 cm ya. Jadi sekam itu ada di bawah plastik. Nah, nanti setelah pemasangan sekam ini diratain, setelah rata nanti akan pasang plastiknya seperti itu.